Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 10 MIA 4 akan mempresentasikan materi tentang integrasi nasional dalam Bhinneka Tunggal Ika yang akan dipresentasikan oleh Dika Tresna Putra dari kelas 10 MIA 4. Novelia Christina Gultam dari kelas 10 MIA 4. Azza Nurul Anissa dari kelas 10 MIA 4. Yusmi Nazikalista dari kelas 10 MIA 4. Pendahuluan. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara majemuk, di mana banyak sekali perbedaan budaya, suku, ras, agama, dan di setiap daerah selalu ada ciri khasnya tersendiri. Namun, itu bukanlah suatu penghambat bagi Indonesia. Justru karena itu, kita harus berjuang bersama-sama untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia demi menciptakan integrasi nasional. Alat pemersatu bangsa. Alat pemersatu bangsa terdiri dari dasar negara yaitu Pancasila, bendera merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara, burung Garuda, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, dan lagu-lagu perjuangan. Sumpah Pemuda. Dengan keanekaragaman yang ada di Indonesia ini, para pemuda di seluruh Indonesia mengikrarkan sumpah yaitu Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta, yang menyatakan bahwa negara Indonesia itu mengaku bertumpah darah yang satu, yaitu tanah air Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, yaitu bangsa Indonesia, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Makna integrasi nasional. Integrasi memiliki arti yaitu menyatukan, memadukan, menggabungkan, mempersatukan. Nasional memiliki arti bangsa. Atau arti integrasi nasional ada dua secara politis, yaitu penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional. Kedua, secara antropologis, proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda, sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat. Makna integrasi nasional memiliki kesimpulan, yaitu integrasi nasional bangsa Indonesia adalah hasrat dan kesadaran untuk bersatu sebagai suatu bangsa, menjadi satu kesatuan bangsa yang resmi dan direalisasikan dalam satu kesepakatan atau konsensus nasional melalui Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Faktor pendukungnya yaitu rasa senasib perjuangan, pengalaman ideologi nasional, keinginan untuk bersatu, antisipasi ancaman dari luar, semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan, dan penggunaan bahasa Indonesia. Faktor penghambat, yaitu kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan, kurangnya kesadaran terhadap ancaman dan gangguan dari luar, berkembangnya etnosentrisme atau menganggap kebudayaannya lebih baik dari yang lain, dan kurangnya toleransi dan saling menghargai. Adapun syarat integrasi nasional yaitu yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan antar satu sama lain. Yang kedua yaitu terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. Yang ketiga yaitu norma dan nilai sosial dijadikan aturan baku dalam proses integrasi nasional. Yang keempat yaitu semua warga mengimplementasikan nilai dan norma yang sudah disepakati. Dan yang kelima yaitu semua warga harus meminimalisasi konflik. Ada juga ancaman dan tantangan dari yaitu gerakan separatisme seperti OPM atau Organisasi Papua Merdeka. Ada juga spionase, berita hoax, terorisme, peredaran narkoba, dan penyalahgunaan teknologi. Dan ada juga cara menghadapi itu bisa kita artinya sikap bela negara, yaitu sikap perilaku dari dan mewujudkan negara yang sesungguhnya tanggung jawab dan kemudian kepada bangsa dan negara.
Cara menghadapi ancaman dan tantangan. Bela negara dilakukan untuk mewaspadai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan atau yang disingkat dengan AGHT. Yang pertama, ancaman. Usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konseptual melalui tindakan kriminal dan politis. Contohnya, diintegrasi bangsa melalui gerakan separatisme. Yang kedua, gangguan. Hal atau usaha yang berasal dari luar bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konseptual. Contohnya, masuknya kebudayaan asing yang membawa serta ideologi yang berbeda dengan ideologi bangsa. Yang ketiga, hambatan. Hambatan yaitu hal atau usaha yang berasal dari diri sendiri, bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konseptual. Contohnya, adanya paham etnosentrisme dari beberapa suku bangsa yang menganggap kebudayaan lebih baik dari kebudayaan suku bangsa lain. Yang terakhir, tantangan. Tantangan yaitu hal atau usaha yang bertujuan mengunggah kemampuan. Contohnya, pemerataan pendidikan hingga ke daerah terpencil. Cara menghadapi ancaman dan tantangan yang terdapat dalam dasar hukum bela negara. Yang pertama, Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang terdapat dalam pasal 27 ayat 3 tentang bela negara dan pasal 30 ayat 1 tentang pertahanan dan keamanan. Yang kedua, TAP MPR No. 6 tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Yang ketiga, TAP MPR No. 6 tahun 2000 tentang peranan TNI dan Polri. Yang keempat, Undang-Undang No. 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Unsur bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa bernegara. Yang ketiga, yakinkan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan awal bela negara. Cara bela negara. Pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai TNI, dan yang terakhir pengabdian sesuai keahlian atau profesi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.